what next yang harus kita lakukan gitu untuk lingkungan kita. Bruce Lee terkenal kan dengan tendangannya atau jurusnya gitu. Jadi dari Bruce Lee bilang, saya lebih takut ketemu dengan satu orang ya yang memiliki satu jurus diulang 1000 kali daripada dia harus ketemu sama orang yang memiliki 1000 jurus tapi tidak ahli di bidangnya. Mulai dari hal kecil, kemudian fokus gitu. Fokus dengan apa yang kita lakukan, kemudian terus diulang. Daya ungkit seperti lembaga keuangan non-bank atau seperti koperasi itu sangat penting dalam pendekatan psikologis dari si koperasinya dan kepada nasabah atau anggotanya. Ayo kita sama-sama nih gitu. Apa gebrakan yang kita akan lakukan untuk naik kelas gitu ultra mikro ini supaya nanti bisa bankable. Jadi kita sama bank tuh bukan bermusuhan, tapi berkolaborasi. Di saat dia masih ultra mikro dia sama kita. Tapi nanti kalau sudah jadi mikro atau sudah middle up ke atas, silakan mau pindah ke bank juga nggak masalah gitu. Karena itu menjadi kebanggaan juga buat kita kalau dia naik kelas gitu. Ruang kepada SDM ya untuk dia bertumbuh juga, karena kalau terlalu dipressure juga atau tidak diberikan kesempatan ruang untuk dia bertumbuh, jadi lebih sulit untuk memutuskan atau lebih susah untuk dia improve. Jadi saya sendiri sebagai leader dari koperasi itu biasanya memberikan ruang kepada mereka untuk bekerja sesuai dengan rule atau sesuai dengan tata cara yang mereka mau gitu. Halo, selamat datang di Kupas Sekitar Podcast. Episode kali ini spesial karena ini merupakan episode perdana dari Kupas Sekitar Podcast. Nah, di episode yang spesial ini kita akan mengangkat topik yang menarik, yaitu tentang perempuan inspiratif. Nah, kita nih berbicara tentang perempuan inspiratif. Sobat Sekitar pasti udah sering dengar juga kalau di era sekarang perempuan itu udah mulai punya banyak peran penting dalam perubahan-perubahan seperti di sektor sosial, ekonomi, dan juga di lingkungan. Jadi perempuan itu bukan lagi hanya sebagai pelaku, tapi juga mereka banyak menjadi pemimpin, menjadi pendidik dan juga agen-agen perubahan itu sendiri. Nah, dari topik kita kali ini tentunya saya nggak akan sendiri karena kita udah menghadirkan salah satu figur yang sepertinya ini memang cocok atau udah klop banget sama figur satu ini. Beliau adalah Ibu Nyoman Wirayuni SHMM. Beliau merupakan Ketua Koperasi Sentral Utama Mandiri dan beliau juga merupakan praktisi dan fasilitator koperasi sekaligus tokoh yang aktif mendorong pemberdayaan UMKM serta gerakan sosial lingkungan. Nah, sejak berdirinya koperasi CHM di tahun 2018, Ibu Yuni berhasil membawa koperasi ini bertumbuh hingga meraih berbagai penghargaan, termasuk Koperasi Social Value Award dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Wah, keren banget ya, pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi tidak hanya itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Past President Rotary Club of Bali dan Pasar, dan kini aktif di Bali Waste Management Training Center atau BWMTC di Desa Pemogan. Nah, atas dedikasi beliau yang sangat banyak dan sangat luar biasa itu, akhirnya beliau pun dinobatkan sebagai salah satu perempuan inspiratif. Wow, menarik sekali sih ini nanti untuk ditanyakan ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita sambut. Ini dia. Selamat datang Ibu Yuni. Halo, ya. Iya. Cantik sekali. Wah, Ibu juga cantik sekali hari ini. Iya. Bagaimana? Dengan siapa baru ya? Saya Ani. Alodia. Alodia. Iya. Alodia. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat Ibu? Kabarnya hari ini luar biasa. Luar Tapi yang biasa. Bali pasti luar biasa. Haris luar Haris biasa. luar biasa. Wah, keren. Oke Ibu. Mungkin Ibu sendiri ini tadi kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Lagi apa? Kalau kesibukan tentunya Kota Denpasar atau Bali ya. Kita sebenarnya lagi berduka ya, sisi lain dari lingkungan kita yang lagi berduka karena pertama kali dalam umur 40 tahun saya itu melihat Denpasar itu pertama kali banjir
sepasang itu ya, banjir sederas itu. Saya sebutannya pasang, deras, pokoknya heboh gitulah ya. Untuk banjir yang terjadi mungkin curah hujan juga yang downtime yang sangat lama, kemudian itu mempengaruhi juga eee, bagaimana mungkin irigasi kita di Bali sehingga nggak mampu lagi ya menampung air hujan sehingga banjir terjadi. Nah, situasi ini yang membuat saya sedih karena memang fokus di lingkungan juga dan merasa eee, menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan lagi tanggung jawab pemerintah saja. Tapi di sini orang per orang atau masyarakat harus ada tuh kayak pematiknya nih, udah begini nih, situasinya udah begini, nggak bisa lagi orang per orang yang pemerintah aja yang ngurusin sampahnya gitu, ya atau penyebab-penyebab banjirnya, tapi kita sendiri dari diri kita sendiri, sampah kita, what next yang harus kita lakukan gitu untuk lingkungan kita. Nah mungkin itu situasi belakangan ini ya, yang secara psikologis mempengaruhi saya untuk bagaimana bisa fokus kembali terhadap waste management kita yang ada di Bali gitu. Wah, berarti udah kelihatan sekali itu dari, kegiatan yang Ibu ambil kemarin itu sudah terlihat bahwa Ibu memang sangat aware dengan kegiatan-kegiatan Ya. sosial seperti itu, Ibu. Mau nggak mau ya, mau nggak mau setidaknya perempuan walaupun tidak secara fisik bisa langsung terjun atau turun ke lapangan ya, karena memang mungkin tenaganya atau energinya nggak sebesar laki-laki, tapi setidaknya perempuan memiliki sikap yang improve atau mendukung gitu ya, mendukung bahwa bersuara, bahwa lingkungan ini patut juga diperjuangkan gitu untuk kita, untuk bumi, untuk masa depan pasti. Iya, mungkin, karena perempuan juga lebih perasa jadi mungkin bisa lebih Betul 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 dia, betul banget. Jadi kita pasti akan, apalagi kita kan domestik ya, urusannya yang rumah tangga, kemudian eee, menjalankan apa ya, status kita sebagai istri gitu ya, kemudian switching menjadi perempuan yang bekerja atau menjadi leader atau menjadi pemimpin, kemudian menjadi ibu juga gitu. Jadi ini pindah-pindah, tapi domestiknya kita yang urus nih, jadi berdekatan sekali dengan sampah daripada sebenarnya si laki-laki kan gitu. Jadi ini salah satu juga poin penting bahwa perempuan juga mesti ya aware banget untuk urusan lingkungan. biasa ilmu baik nih. Jadi tema kita, podcast hari ini adalah tentang perempuan inspiratif yang dimana memang itu mempresentasikan Ibu sendiri. Menurut Ibu Yuni, apa sih arti perempuan inspiratif itu? Ya inspiratif kalau secara umum kan menginspirasi pasti ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh sebenarnya nggak juga terlalu, nggak harus yang selalu berbuat besar atau, tapi kita melakukan apa yang kita mampu dengan terbaik gitu, di versi kita masing-masing dengan segala kekurangan yang kita miliki sebagai sosok seorang perempuan. Jadi kalau bisa satu hal yang kita jalani ya doing the best di hal itu gitu. Jadi inspiratif atau inspirasi itu bukan berarti harus, oh skala nasional gitu ya, atau skala skala internasional. Menurut saya mungkin beruntung juga kalau ada yang bisa seperti itu. Tapi untuk kita memulai sebenarnya take action-nya adalah action pertama atau langkah pertama yang kita lakukan dari pekerjaan kita, doing the best dari itu aja dulu. Sebenarnya itu sudah menginspirasi dari lingkungan terkecil. Karena bertumbuhnya perempuan dari lingkungan, melakukan yang terbaik, dia akan automatically akan bergulir ya, berjalan gitu. Jadi nggak perlu terlalu memikirkan jauh gitu. Saya kalau mau jadi perempuan inspiratif, berarti mesti menjadi, harus bisa melakukan hal-hal besar gitu, enggak. Tapi melakukan dari hal-hal kecil, apapun. Jadi mau seorang MC atau dia memang seorang staff, ya jadilah staf bintang gitu. Tapi kalau memang dia seorang MC, bagaimana saya bisa mengolah bicara saya, kemudian saya bisa percaya diri, kemudian saya bisa improve dalam setiap kegiatan yang saya jalani gitu. Seorang ibu rumah tangga pun dia juga harus bisa menjalani atau apa ya, kayak menjalani rumah tangganya itu terbaik di versi yang dia bisa lakukan gitu. Nah menurut saya itu udah menginspirasi, dan kumpulan itulah sebenarnya bisa bisa terjadi dan mendapat pengakuan tuh dari kumpulan-kumpulan kecil, bukan satu hal besar yang dilakukan sekali gitu. Mungkin tambahannya, saya pernah dengar potongan cerita dari Bruce Lee ya. Jadi dia bilang,
Bruce Lee terkenal kan dengan tendangannya atau jurusnya gitu. Jadi dari Bruce Lee bilang, eee, "Saya tuh lebih takut," gitu dia cerita, "saya lebih takut ketemu dengan satu orang ya, yang memiliki satu jurus diulang 1000 kali, daripada dia harus ketemu sama orang yang memiliki 1000 jurus, tapi tidak ahli di bidangnya." Nah, ya dari situ jadi kita juga bisa ambil dari cerita tersebut bahwa kalau kita, mau menjadi inspirasi berarti, kita cukup menguasai satu hal yang kita ulang-ulang terus, ibaratnya sampai dengan 1000 kali. Jadi kita ahli di bidang itu, gitu. Jadi ini mungkin menjadi tambahan atau acuan supaya nggak bingung nih, karena sekarang memang, eee, banyak banget distraksi yang terjadi dalam lingkungan atau, tempat kita bertumbuh sehingga kita jadi gagal fokus gitu, lupa dengan apa-apa hal yang ingin kita utamakan dalam hidup kita, ya. Betul, setuju sekali Ibu, karena, lebih baik kita memfokuskan satu bidang seperti itu Ibu ya, ketimbang kita, mengambil banyak cabang tapi Banyak hal ya, jadi bercabang-cabang bingung juga nih mau ngapain kan gitu jadinya. Jadi ya kalau mau inspiratif ya sebaiknya mulai dari hal kecil, kemudian fokus gitu, fokus dengan apa yang kita lakukan, kemudian terus diulang. sampai akhirnya mungkin itu bisa jadi kekuatan juga. Betul, pasti ya, pasti Mhm. nanti ke depannya gitu. Oke, mungkin, itu juga yang menjadi acuan Ibu atau bagaimana ya sampai akhirnya sekarang, Ibu punya koperasi CHM ini Ibu ya. Nah, Iya. awal mulanya itu, motivasi Ibu sendiri untuk membangun atau mendirikan koperasi CHM itu seperti apa Ibu? Ya, jadi awal mulanya memang karena, hidup atau sudah terjebloskan sebenarnya ya. Jadi, menata awal karir juga bukan yang, "Oh saya nanti, mau seperti ini menjadi apa," gitu, eee, nggak bisa klise kayak begitu. Jadi emang awalnya memang karena bekerja di lembaga keuangan, puluhan tahun, bekerja di salah satu bank BUMN ya, eee, atau Himbara. Jadi bekerja di sana puluhan tahun ya otomatis gitu, ada jiwa pekerja dan memang automatically fokus di bidang keuangan itu kan pasti ada, karena terus diulang bekerjanya bertahun-tahun gitu. Nah dari sana saya melihat bahwa, wah ini, kalau bank-bank yang udah besar, biasanya ditangani adalah, customer atau nasabah yang udah beres nih, penghasilannya udah oke, kemudian laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar ya. Di situ juga ada keinginan untuk gimana nih kalau seandainya dia tidak bankable atau tidak mengerti tentang keuangan, siapa yang mau bantu ya? Jika memang, eee, warga atau masyarakat yang ingin bertumbuh atau mau naik tingkat dari skala ekonomi, tapi dia tidak bankable, boro-boro dia mau ngajuin kredit nih gitu ke bank atau konsultasi ya, untuk, eee, melakukan transaksi ke bank pun mereka belum pernah gitu. Nah dari situ, saya bertemu dengan circle itu dalam perjalanan karir saya gitu. Nah akhirnya di situ ada niatan, kayaknya memang harus ada lembaga keuangan yang bisa mendorong UMKM atau ultramikro supaya bisa naik kelas nih, ya bukan hanya wacana naik kelas tapi betul-betul didampingi UMKM-nya, kemudian diedukasi untuk dia mengerti kenapa harus bankable gitu, dan bagaimana caranya supaya dia bisa bertumbuh dari situasi yang dia miliki sekarang, bertumbuh lebih baik gitu. Karena daya ungkit seperti lembaga keuangan non-bank atau seperti koperasi, itu sangat penting dalam pendekatan, psikologis dari, si koperasinya dan kepada nasabah atau anggotanya gitu. Kalau kita di koperasi kita sebut anggota, kalau di bank disebut, customer ya. Jadi kalau koperasi pendekatannya memang head to head dia kepada seluruh anggotanya gitu. Jadi lebih pasti sebenarnya pendekatannya dibandingkan bank. Tapi bank juga bagus, cuma memang nggak akan bisa menyentuh sektor, Yang kecil. kecil ya betul, sektor ultramikro sulit.
ya, karena memang target-targetnya fokusnya lebih ke middle up ya. Oke, wow. Oke, berarti, Ibu nih membentuk, koperasi itu sendiri berarti berangkat dari keresahan tadi itu Ibu ya, ingin Betul. membantu UMKM. Betul, ingin mendorong UMKM supaya ayo kita sama-sama nih gitu, apa gebrakan yang kita akan lakukan untuk, eee, naik kelas gitu, ultramikro ini supaya nanti bisa bankable. Jadi kita sama bank tuh bukan bermusuhan, tapi berkolaborasi. Di saat dia masih ultramikro dia sama kita, tapi nanti kalau sudah jadi mikro atau sudah middle up ke atas, silakan mau pindah ke bank juga nggak masalah gitu. Karena itu menjadi kebanggaan juga buat kita kalau dia naik kelas gitu. Oh, seperti itu. Berarti memang dituntun juga Ibu. Pasti pasti harus dituntun. Nah, yang kita lihat juga sekarang bahwa koperasi itu sudah berdiri, sangat besar seperti itu Ibu. Iya. Nah, pastinya ada hambatan-hambatan atau rintangan yang Ibu, rasakan selama, membangun koperasi itu. Nah, mungkin, rintangan atau tantangan yang paling berat nih yang Ibu rasakan itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk lembaga non-bank atau koperasi lebih mudah ya, lebih mudah terus, lebih enjoy untuk daripada bank ya, lebih sebenarnya nggak ada terlalu sulit juga. Sebenarnya yang bikin paling sulit sebenarnya adalah, situasi ekonomi Covid ya. Ya, mungkin kalau dari koperasi itu situasinya Covid atau stabilitas ekonomi negara itu juga mempengaruhi dari, eee, perkembangan lembaga-lembaga non-bank seperti koperasi ini. Tapi kalau dilihat dari manajerial atau manajemen, mungkin kesulitannya itu adalah SDM, ya, karena di saat sekarang, mungkin Gen Z atau Gen apa yang sekarang? Gen Z, Gen X saya nggak tahu ya. Mungkin Gen Z sekarang tuh lebih kayak ingin branding atau ingin identitas bekerja dengan perusahaan yang besar, ya. Jadi dia, kadang-kadang mati-matian nih mungkin belajar atau apa, mungkin ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang udah proper, internasional, nasional, atau perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Jadi kami di usaha sektor real yang non-bank meng-invite untuk, mencari SDM tuh agak sulit. Karena mereka biasanya inginnya langsung bekerja di tempat yang besar atau proper gitu. Interest-nya mungkin Ibu. Iya, interest-nya itu. Betul, kurang gitu. Jadi itu mungkin termasuk hambatan. Jadi keberuntungan saya memang Eee, memiliki di koperasi CM sendiri itu, memiliki tim yang solid ya, dengan pendidikan ya minimal S1 lah ya. Jadi, semuanya ternyata udah sarjana dan, di sini juga kebanggaan buat saya bahwa, dan ingin juga bercerita bahwa sebenarnya untuk berkarir kita bisa mulai dari mana aja dulu gitu ya, nggak mesti kita harus bekerja di mana, karena di situ juga bisa jadi batu loncatan sebenarnya untuk kita bisa next ke tempat yang lebih tinggi gitu. Seperti yang Ibu sudah katakan sebelumnya juga, kita mulai dari hal-hal kecil ke step kecil. Ya jangan diremeh ya, sekarang soalnya ini banyak ya, termasuk mungkin saya punya anak ya, saya punya ponakan juga gitu. Kadang-kadang ngeremeh sama hal kecil, padahal sebenarnya hal kecil itu sebenarnya meng-create atau membentuk kita menjadi, lebih kuat ya, gitu, lebih besar untuk selanjutnya gitu. Banyak juga yang memang pengen instan nih Bu, sekarang. Iya betul, Iya, kurang memperhatikan hal-hal kecil, jadi iya, pengen yang instan dan pengennya cepet kan instan, iya. Saya juga suka kepengaruh juga nih. kurang. Betul. Iya, betul. Nah, dari, rintangan itu mungkin Ibu kan bisa akhirnya bisa menghadapi dan bisa melewati itu sampai akhirnya punya tim yang solid seperti sekarang itu. Nah, mungkin prinsip yang Ibu, pegang itu seperti apa untuk bisa tetap, eee, kuat untuk membangun koperasi sampai akhirnya bisa. Sampai sekarang, paling ya memberikan ruang kepada SDM ya, untuk dia bertumbuh juga. Karena kalau terlalu di-pressure juga, atau tidak diberikan kesempatan ruang untuk dia bertumbuh, jadi lebih sulit untuk memutuskan atau lebih susah untuk dia improve. Jadi, saya sendiri sebagai leader dari koperasi itu biasanya memberikan ruang kepada mereka untuk bekerja sesuai dengan, rule atau sesuai dengan, tata cara yang mereka mau gitu. Jadi nggak mesti dengan, "Oh SOP-nya begini, SOM-nya begini," ya kan kadang-kadang begitu. Cuma, masih kita bisa bicarakan lah gitu. Tetap dengan menggunakan, apa yang saya sampaikan dalam meeting itu bisa dikoreksi juga. Jadi sama-sama bisa bersuara di
dalam koperasi termasuk SDM ataupun leadernya gitu. Berarti saling belajar. Betul, saling belajar karena memang anak-anak muda, saya juga masih kaget-kaget juga ya. Kebetulan tim kami itu kebanyakan di bawah 25 tahun. Ya, jadi masih ada yang 20 tahun, 21 tahun nih di sini ada yang 20 tahun, 21 tahun, ya, ada yang 22 tahun, masih muda-muda kan semuanya ya. Jadi ya, mmm, gebrakannya ada aja gitu ya, pola-pola bekerjanya gitu. Sedangkan waktu saya zaman dulu itu masih senioritas, nggak berani. Gitu, nggak berani kalau seniornya ngomong A, ya udah A, seniornya ngomong B, B-nya apapun kita masih dengan ala-ala kolonial zaman dulu gitu ya. Makanya sekarang pun saya tetap belajar kayak, oh anak-anak muda sekarang begini, jadi temen iya, kemudian di sisi lain mungkin tetap jadi leader juga, tapi harus jadi teman, jadi sahabat juga gitu. Lebih fleksibel untuk Betul betul. Nah, tepat sekali itu. Jadi lebih fleksibel. Jadi di sini juga saya masih belajar tentunya dengan, adaptasi dengan Gen Z sekarang. iya, karena, zaman juga terus Betul, kalau enggak nanti kita nggak bisa mengikuti zaman juga pasti kan ya, kita ya nggak bisa move on ini nanti gitu. Iya. iya, mungkin, lanjut Ibu, kan Ibu nih sebagai leader di koperasi, eee, CHM tersebut. Nah, menurut Ibu apa peran penting dari perempuan itu dalam hal kepemimpinan? Yang di mana ini, mungkin merujuk ke Ibu selaku ketua di koperasi sendiri. Kalau peran penting perempuan ya harus berani bersuara ya. Ya, berani bersuara, kemudian, berani memutuskan sesuatu juga gitu, jangan bingung-bingung kalau mau apa, yang nggak usah kebanyakan konsultasi galau-galau gitu ya. Jadi kalau jadi perempuan ya berani harus bersuara pasti. Kalau yang harus menurut saya yang utama, sekolah pasti ya, selesaikan pendidikan setinggi-tingginya, kemudian harus berani bersuara, ya. Itu penting banget sih kalau untuk perempuan. Ya selain sayang sama keluarga kan pasti ya, tapi kita juga mesti sayang sama diri kita dengan, selesaikan sekolah kita setinggi-tingginya gitu. Oke, berarti, memang banyak sepertinya di luar sana dan saya sendiri juga masih belajar untuk lebih, berani bersuara dan lebih bisa untuk mengambil keputusan dengan bijak seperti itu, Ibu. Mungkin Iya. Ibu juga menjadi salah satu, sosok yang menginspirasi banyak orang di luar sana. Nah, setelah Ibu mungkin mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif tersebut, Ibu, bagaimana, perasaan Ibu setelah akhirnya dinobatkan sebagai perempuan inspiratif dan apakah, penghargaan itu memberi makna khusus untuk Ibu sendiri? Iya, kalau untuk, perempuan inspiratif ya sebenarnya kemarin itu memang, dari satu desa ke desa tuh memang terpilih ya, kayak setiap desa tuh beda-beda gitu, calon perempuan inspiratifnya. Tapi kalau ngomongin perasaan bagaimana rasanya kalau sebenarnya nggak terlalu bukan itu poinnya, tapi kalau memang mau harus sharing cerita jadi pasti bangga tentu, bangga terus merasa diri bahwa apa yang saya lakukan itu udah ada seperti ijazah ya, sudah ada identitasnya gitu, sudah dinobatkan kan gitu, berarti merasa bangga dan bener nih jalannya seperti ini. Tapi sebenarnya, perasaan itu nggak terlalu tinggi persentasenya gitu. Yang tinggi itu sebenarnya prosesnya, jadi proses yang di mana di saat, ada yang butuh bantuan atau lingkungan yang harus diselamatkan atau edukasi bagaimana tentang sampah untuk ke next generation itu yang sebenarnya lebih penting daripada penghargaan-penghargaan itu. Makanya kalau kadang-kadang kalau penghargaan apa bukannya tidak menghargai, saya suka juga dikasih penghargaan. Tapi kadang-kadang nggak terlalu terasa, karena rasanya itu sudah lewat dari prosesnya itu, gitu. Jadi di saat anak-anak sekolah ikut pelatihan bagaimana dia bisa mengurus sampahnya, terus bagaimana anak-anak SD di Desa Pemogan bisa ikut kelas di Bali Waste Management Training Center, kemudian kita bisa menghidupkan kelas itu dengan funding yang bukan dari APBDes atau fundingnya tidak dari pemerintah, ini kan masih fundingnya swasta. Jadi saya juga harus, eee ekstra mencari sponsor untuk supaya aktif Bali Waste Management Training Center bisa menggaji juga guru-guru di sana dan mengajar bagaimana anak-anak sekolah atau anak-anak SD atau next generation kita tuh mengerti bahwa sampah ini penting dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu.
Nah, ini diedukasi dari buku-buku yang dibikin dari Bali Waste Management, kemudian dibikin juga video-video pendek, cerpen atau animasi anak supaya lebih mudah dicerna. Nah, sebenarnya proses ini kan panjang dan sulit dilalui ya. Sehingga di saat kalau ngomongin masalah penghargaan, emang senang sih, cuma kadang-kadang mikirnya, ya udah penghargaan bisa nggak kalau memang pun bisa diganti, pengennya penghargaan tuh diganti dengan bagaimana Bali Waste Management Training Center ini bisa ada di tempat lain, bukan hanya di Desa Pemogan, tapi kayak di desa yang lain bikin lagi Bali Waste, kemudian di APBDes dimasukkan anggaran-anggaran desa di situ, dan di situ tuh ada juga, wanita-wanita inspiratif lain atau ibu-ibu inspiratif lain yang memang aktif gitu. Mengedukasi dan nggak lelah ya, bagaimana mengedukasi anak-anak supaya tetap cinta dan bisa mengolah sampahnya sendiri. Sebenarnya lebih tujuannya ke sana, tapi memang, dengan diberikan penghargaan itu jadi saya lebih mudah masuk ke birokrasi untuk, bersuara gitu. Jadi kalau penghargaannya sebenarnya senang, tapi lebih pentingnya kalau bisa dibikin dari penghargaan itu suaranya lebih didengar dan bisa dibuat lagi baliwis-baliwis yang lain gitu. Oke, supaya lebih banyak perempuan-perempuan inspiratif Betul, lagi. harus berbanyak kan ya gitu, kalau sendiri juga sayang, nanti kita kayak pemain sepak bola nih, kalau sendiri nggak gawangnya bingung juga nih cara cara golnya, tapi kalau bersama-sama, karena masalah sampah harus bersama-sama, nggak bisa sendiri, sehebat-hebatnya juga kagak bisa gitu. Lumayan berat juga ini. Pasti berat ya, karena memang Dampaknya juga lumayan ke iya, itu kebersihan lingkungan juga berpengaruh kepada diri kita pasti kan, kebersihan kita, kalau emang rumahnya udah bersih, udah proper, pasti keluarnya juga bagus gitu. Cuma kalau di rumahnya juga masih hektik, sampah banyak dan nggak bisa ngurus, menurut saya ini pengaruh juga nih sama, personal dari orang tersebut gitu. betul. Nah, mungkin itu juga yang suka dilupain sama, teman-teman di luar sana bahwa, seperti halnya Ibu Yuni, itu lebih enjoy dengan proses yang dilakukan, daripada dengan, pencapaiannya tersebut. Dimana apabila kita enjoy mungkin dengan, proses yang kita lakuin, nggak kerasa tahu-tahu kita udah nyampe di Iya, terus aja gitu. iya, tahu-tahu, apa yang kita pengen itu merupakan sesuatu hal yang kayak, ya udah bonus aja. Ya bonus aja udah dapat, udah ya inspiratif, seneng sih, cuma bilang, bisa nggak sih ininya di kelasnya dikembangin, bisa nggak sih, mungkin sampai sekarang kita masih pakai kursinya kursi kotak-kotak gitu loh, kecil. Anak-anak kan nggak nyaman kan duduk di sana, jadi ada nggak sih yang mau mungkin memberikan donasi untuk kursi, kemudian ada yang bisa bantu nggak beliin speaker lagi yang supaya anak-anak lebih enjoy dengernya gitu. Jadi kelas-kelasnya lebih proper seperti di ruangan kita hari ini gitu. Jadi itu sih yang lebih penting gitu rasanya yang ingin diwujudkan ya. Cuma memang, dengan aware-nya pemerintah memberikan, eee, seperti apa ya tadi ya, penghargaan itu sebenarnya pemerintah udah mulai aware kan, sehingga dia tahu bahwa, oh ada sosok-sosok inspiratif nih yang akan diberikan penghargaan. Berarti dari situlah kesempatan saya nih kayak kemarin itu saat presentasi itu juga saya langsung menyuarakan gitu kepada tim dari penilainya atau jurinya tuh, terus langsung jelasin gitu, "Tolong dong saya perlu ini," gitu. Berarti, Iya. kalau dari sobat sekitar di luar sana nih yang mau membantu bisa banget ya, Bu, ya? Bisa banget, jadi teman-teman, bisa langsung visit ke Bali Waste Management Training Center, itu ada di, Jalan Taman Pancing Pemogan. Jadi, ruangannya sempit, tidak terlalu luas karena memang bekerja sama dengan Desa Pemogan, itu diberikan mungkin 3 kali berapa ya, saya kurang pas tahunnya ukurannya. Tapi di situ nggak bisa nampung lebih dari 20 orang pastinya. Jadi sangat bisa menerima donasi apapun yang berkaitan dengan edukasi gitu. Nah, kayak mungkin, buat sobat sekitar nanti bisa langsung ke tempat yang Ibu Yuni sudah sebutkan tadi. Bisa datang langsung atau bisa melalui, Bisa temu janji juga, tapi kalau mau datang juga kita, bisa telepon aja gitu, WA, dan di situ juga available orang yang untuk, standby ya. oke. Oke, kita lanjut Ibu. Iya. Tadi kan kita juga sudah sempat bahas bahwa perempuan itu punya peran yang sangat banyak, baik dari, sebagai istri, sebagai, ibu rumah tangga, sebagai, mungkin kita juga bersosial juga dengan lingkungan di luar. Nah, untuk, mengatasi atau hal-hal tersebut ini dari Ibu Yuni bagaimana sih cara untuk agar, hal-hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Iya. Mungkin, manajemen waktu ya, Betul, pasti manajemen waktu,
kalau saya sebenarnya nggak bisa sendiri sih sebenarnya ngurus itu ya, tapi kalau memang harus bicara personal, ya mungkin, agenda membantu ya, agenda membantu manajemen waktu, terus, menyluangkan waktunya untuk koordinasi. Jadi koordinasi terkait, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan gitu. Jadi, sebagai ibu mungkin saya harus lihat dulu juga kan ini anaknya udah umur berapa gitu ya. Terus kalau emang masih baby beda lagi penanganannya, kalau emang udah remaja beda lagi kan gitu. Tapi kalau bicara tentang saya, jadi memang kebetulan anak-anak saya juga udah mandiri dan udah SMP ya. Jadi, setidaknya udah bisa ngurus dirinya sendiri. Jadi manajemen waktunya pagi itu lebih efektif bisa olahraga, kemudian bisa juga, langsung ke dapur ya gitu, untuk menyiapkan, sarapan atau, walaupun masih dibantu juga saya oleh, asisten rumah tangga karena nggak bisa sendiri juga gitu. Jadi kalau untuk mencapai itu semua ya paling pertama ya manajemen waktu, kemudian, memprioritaskan sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak, gitu. Jadi kalau saya seandainya pilihannya, pribadi atau orang banyak, saya akan mengutamakan dulu yang untuk orang banyak, kemudian baru yang ke pribadi, gitu. Tapi memang seandainya kalau harus dibalik mungkin yang berhubungan sama anak ya, kalau misalnya anak sakit, biasanya kita akan balik. Jadi kalau anak saya sakit, saya akan kerjakan urusan ini dulu, yang, anak-anak harus check up ke rumah sakit atau memang ada situasi anak yang urgent, berarti saya akan urus itu dulu. Tapi kalau yang tidak berhubungan dengan sakit atau force majeure atau memang bencana-bencana gitu, kita lebih mengutamakan, kepentingan untuk orang banyak orang, betul. Oke, luar biasa sekali. Berarti, Ibu ini memang berarti sudah bisa menjalani manajemen waktu itu apakah, banyak, mmm, ups and down yang dirasakan Iya. sampai akhirnya, bisa me-manage waktu dengan baik? Pasti ya, karena memang kalau untuk manajemen waktu, kita kadang-kadang bingung tentang siapa sih sebenarnya yang harus didahulukan. Ya, di saat semua orang butuh gitu ya, butuh dengan, tujuannya masing-masing, jadi kita harus mapping juga kayak, mana nih yang kita harus utamain gitu. Nah, intuisi itu akan muncul karena berjalannya waktu, pengalaman, umur dari seorang wanita itu. Jadi semakin umur dia harusnya semakin bijak dan semakin mengerti, harusnya sudah bisa intuisinya akan bicara gitu. "Oh saya harus ke sini nih, saya harus begini nih," gitu. Nah, Sudah matang. ya itu biasanya gitu, di angka mungkin menurut saya angka 35 ya, perempuan di 35 tahun itu sebenarnya udah memiliki intuisi yang cukup tajam ya. Kemudian bertambah lagi umur gitu, di 40 mungkin, udah sangat cukup ya untuk menilai itu gitu. Oke. Berarti memang saya lihat Ibu ini memang tertarik sekali untuk terlibat di bidang sosial dan lingkungan itu. Apa yang sekiranya membuat Ibu nih konsisten untuk tetap berada di bidang tersebut untuk membantu banyak orang dan, apakah hal-hal itu tidak mengenyampingkan, eee, kepentingan atau kesehatan dari Ibu sendiri itu, bagaimana ya? Ya. Kalau tertarik itu kayaknya, seperti hobi itu kali ya, mungkin Iya. ya naluri aja gitu, nggak ada kepentingan gitu yang arahnya kemana-kemana tuh lebih nggak berpikir ke situ, kayak ada yang perempuan yang suka dandan kan, kalau ada juga yang sedikit tomboy atau ada yang mungkin sedikit hip hop atau memang, suka office look. Jadi kan perempuan juga penampilannya itu, bisa berubah-berubah, tapi, forte-nya dari seorang perempuan, oh kebayaan bisa, office look bisa, kemudian, yang santai juga bisa. Tapi seorang perempuan pasti punya forte atau punya yang paling utama yang dia ngerasa, "Ini aku banget," gitu, ya. Jadi ngerasa, "Oh, nih aku banget," dan aku ngerasa nih bener-bener, kalau aku pakai ini lebih percaya diri, double percaya diri dan ngerasa, eee, bisa tampil gitu, lebih extraordinary. Nah, jadi forte-nya ini juga, kenapa kalau ditanya tadi kenapa nih perempuan atau ibu Yuni nih suka sama lingkungan, nah itu kan saya merasa, saya banget gitu, ya. Tapi nggak bisa juga dibuktikan hanya dengan sekali, 2 kali gitu. Jadi mesti seperti pisau diasah gitu. Jadi pertama kali turun juga ke lapangan atau ke lingkungan-lingkungan yang harus dijenguk gitu ya, terkait sungai, kemudian, ataupun TPS 3R gitu. Jadi kayak kalau di TPS 3R itu kan
banyak banget ulet-ulet, belatung-belatung dan segala macam itu kan juga bagi perempuan aduh jijik banget kan kayak gitu-gitu. Terus pas ke sungai juga ada banyak bangkai atau ya kan ada juga yang buang binatang peliharaannya nggak tahu itu siapa mungkin apakah di jalan apa langsung buang ke sungai atau apa. Miris banget tapi memang itu yang terjadi kan. Jadi pas saya turun tuh juga ah ini gimana ini? Wah nih oh jadi masih banyak penolakan-penolakan juga ada dalam diri bahwa ini sebenarnya dikerjain sama laki-laki ya, atau sebenarnya dikerjain sama orang yang levelnya di sini ya, atau di situ ya gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu, ternyata mereka juga butuh sosok yang support gitu. Memang kita nggak mesti ambil juga sih pekerjaan itu, tapi kita minimal ada di sana dan support gitu. Itu juga udah sangat-sangat luar biasa. Tapi memang sih kalau aroma dan segala macam ya bau, ya emang gitu. Tapi itu forte lagi kemauan dari orang tersebut. Oke, berarti memang, atas kemauan sendiri, Betul. dasar kemauan Iya. sendiri, Bu, ya? Harus ada keinginan itu, kalau nggak susah. Ya sih kabur udahan. Karena dia juga kan, berarti Ibu ada di sana, berani untuk melakukan hal-hal yang di mana itu juga membahayakan kesehatan Ibu sendiri. Betul. Karena kan di situ juga banyak, sumber penyakit seperti Pasti ya. seperti itu ya. Iya. Tapi Ibu memilih untuk tetap Ya itu, suka kan, bahkan kalau perempuan sakit pun dia mau biar tampil cantik kan. Ya, mau perbaikin hidungnya, matanya, atau biar fisik, beauty is pain. beauty is pain. Jadi semua punya choice dan semua ada resikonya pasti. Tuh, keren sekali. Memang benar-benar menginspirasi, Bu Yuni. Wih, kita langsung lanjut mungkin, Bu, ya, ke pertanyaan yang terakhir sepertinya ini ya. Oke, dari, banyak perempuan di luar sana juga nih, Bu, yang, sekarang ini ingin berbisnis dan berkontribusi tentunya. Nah, dari Ibu ini sendiri nih ada nggak pesan untuk mereka agar lebih berani untuk melangkah? Karena biasanya kan banyak yang kayak, "Aduh aku pengen ini nih," tapi nggak berani buat mengambil first step-nya seperti Iya. itu. Mhm. Kalau mungkin yang terakhir kalau bagi saya, bagaimana sih first step, apa yang harus dilakukan nih untuk pemula yang baru. Jadi lakukan yang kamu paling bisa gitu. Lakukan yang kamu paling Iya, biasa. jadi jangan melakukan yang kamu nggak di bidangnya. Jadi kalau memang dia seorang contohnya MC gitu, ya udah itu aja perdalam, nggak usah lagi tertarik dengan bisnis yang lain. Karena, untuk first step atau pertama kali langkah pertama yang kita lakukan adalah yang paling kita bisa. Gitu, jangan jangan coba-coba melakukan yang kita nggak usah beli kucing dalam karung ya. Jadi lakukan yang kita paling bisa, fokus ke sana, sehingga bonusnya mungkin nanti akan ada usaha-usaha lanjutan kalau memang jadi pengusaha. Atau kalau memang dia masih staff, ya lakukan aja yang kamu bisa di situ, terbaik, nanti akan ada lanjutan karir-karir ke depannya, gitu. Jadi ataupun mau jadi apapun itu, lakukan yang kamu paling bisa, terus doing the best, lakukan yang terbaik yang kamu bisa, kemudian berani bersuara dan selesaikan, eee, sekolah ya, kalau emang dia sambil kan sekarang banyak tuh anak kuliah sambil, entar lama-lama kagak selesai kuliahnya. Ya jadi, ya selesaikan kuliahnya, tetap sayang orang tua dan keluarga gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang kita harus fokus sama apa yang kita minati seperti itu, Ibu, ya, supaya nanti akan membuahkan hasil dan nggak sia-sia juga. Betul, udah pasti tujuannya ada bonusnya juga banyak nanti di belakang, tapi jangan lihat bonusnya dulu. Ya, biar kita fokus dulu sama Fokus dulu sama apa yang kita bisa, gali terus gitu. banget. Terima kasih banyak mungkin Ibu, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak sudah sharing, berbagi inspirasi, berbagi cerita dan pengalaman bersama dengan kami, dan berbagi juga dengan sobat sekitar, Iya. seperti itu. Oh, mungkin, lagi satu nih, Bu, dari saya. Dari Ibu Yuni sendiri tuh, apa sih 3 hal yang menurut Ibu Yuni harus dimiliki untuk seorang perempuan untuk bisa, sampai akhirnya bisa menjadi seperti Ibu Yuni, sosok inspiratif, Iya. pemimpin inspiratif? Ya sebenarnya mungkin anak-anak muda sekarang atau semua yang lagi berproses itu sebenarnya pasti nggak harus, nggak mesti ya, mungkin saya juga nggak seberapa gitu pencapaiannya, tapi saya harap, generasi selanjutnya bisa lebih ekstra, lebih lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Ya tadi kalau memang ngomongin 3 tadi ya diulang lagi ya sebenarnya untuk, 3 hal tersebut ya tadi yang sudah saya bilang. Kalau perempuan ya selesaikan aja sekolahnya, selesaikan ya harus harus selesaikan sekolahnya. Pasti pendidikan harus dicapai setinggi-tingginya ya, sebisanya yang digapai gitu ya. Kemudian yang kedua yang tadi seperti saya bilang beranilah bersuara
jangan dipendam terus nih, perempuan biasanya di balik layar ya, gitu. Jadi ini lebih berani untuk bersuara, kemudian yang ketiga harus sayang sama keluarga. Harus sayang sama keluarga ya. Oke, kalau misalnya kita udah menjalankan 3 itu dengan tulus dan juga dengan tekad yang besar seperti itu, mungkin teman-teman. Lebih dituntun ya, Iya, karena dia menuntun nantinya untuk bisa lebih maju gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ya, sama-sama. Senang banget udah bersama di-invite hari dengan ini. teman-teman, sobat sekitar semuanya di rumah. Ya. Semoga kisah dari Ibu Yuni, cerita-cerita dari Ibu Yuni bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Semoga banyak bisa mengambil hikmah dari Betul. pembicaraan kita tadi. Juga bisa Tapi tentunya udah pasti banyak banget insight-insight yang didapat sih tadi. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di episode Kupas Sekitar selanjutnya. Dadah.